Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tidak pamrih, kecuali tahu ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu dengan mengharapkan sesuatu secara bahasa itu disebut ikhlas. Mudah kan? Seseorang melakukan sesuatu ingin mengharapkan sesuatu itu tidak disebut ikhlas. Contoh, misalnya ada anak kecil ke sekolah, gimana nak? Sekolah gitu. Ngapain ke sekolah? Biar pinter. Nah, biar pinter itu ikhlas. Ada lagi bang, gimana bang? Kerja gitu, nyari uang, ini untuk nambah-nambah, ini bantu-bantu orang tua. Bantu orang tua secara bahasa itu ikhlas. Kurang mudah gimana coba? Ya. Nah, jadi kita sepakati dulu ya. Kita sepakati dulu bahwasanya semua orientasi kita kemudian kita wujudkan dalam bentuk perbuatan yang itu mendatangkan motivasi untuk kita berbuat kebaikan secara bahasa itu ikhlas. Oke. Nah, orang yang disebut mukhlis. Nah, hanya saja dalam istilah Islam tadi kan makna secara bahasa. Makna yang tadi sudah kita sepakati kita tarik sedikit. Nah, kemudian kita sambungkan dengan istilah fikih. Kenapa? Karena di dalam Islam semua itu harus ada ilmunya. Nah, dalam istilah fikih terkait ikhlas, atau kalau kita buka kitab ya, Tasqiyatun Nufus ataupun sucian jiwa, kalau kita lihat di bab 1 bab ikhlas, maka kita harus tahu ruhnya. Ruhnya apa? Niat di depan. Nah, niat ditaruh di depan, apa niatnya? Taqarrub ilallah. Semua yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan kita kepada Allah itu ikhlas. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Jadi sudah ya, makna secara bahasa kita tarik sedikit, ya. Kita sambungkan dengan istilah fikih dalam Islam. Ya. Di niatnya kita tanam itu taqarrub ilallah, maka itu ikhlas. Lalu bagaimana supaya ikhlas itu mudah? Nah, kita kembali lagi ke niat tadi. Sekarang semua yang kita lakukan, bagaimana kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu kayak seperti apa? Mencari muka kepada zat yang pasti membalas. Pasti membalas. Contoh sederhananya gitu. Ini Ustaz Hikmat datang ke sini tadi kehujanan, pulang kantor langsung ke sini. Nah, sampai di sini sebenarnya niatnya beda. Kenapa? Ingin mencari misalnya muka di hadapan DKM atau mencari muka di hadapan dana jamaah. Nah, yang ada apa? Ketika selesai muka tadi dapat, ucapan terima kasih nggak didapat. Kenapa? Kata DKM, ceramahnya itu terlalu berat, jamaah tidur semuanya. Kecewa nggak? Kecewa. Kenapa? Niatnya salah. Namun kita rubah sekarang. Kalau misalnya saya ke sini, saya langsung bismillahirrahmanirrahim dari rumah lillahi ta'ala. Masih mungkin Allahumma ighfir li waftah li abwaab rahmatik, semakin niat lillahi ta'ala. Salat semakin niat lillahi ta'ala. Dan ketika takbir jelek. Jamaah enggak suka, atau DKM enggak suka. Biasa aja. Atau tiba-tiba ada jamaah datang, Ustaz, minta tanda tangan. Masya Allah Ustaz, ini ceramahnya sangat menginspirasi. Biasa. Kenapa? Karena kita tahu yang kita cari muka ini hanya untuk zat yang pasti maha membalas. Jadi dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kenapa? Karena tahu yang kita butuhkan adalah amal soleh kita diterima. Dan jamaah harus tahu amal soleh itu diterima minimal 3 syaratnya. Yang pertama ada niat yang lurus. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu hadis arba'in nomor 1 wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia niatkan. Tadi kalau niat ketemu jodoh gitu ya, mencari jodoh, tapi niatnya ingin menguasai dia, begitu putus dia kecewa. Nah, kemudian apa? Setelah niat, yang kedua harus dengan ilmu. Jadi ilmu tanpa amal, orang bilang seperti pohon tanpa buah. Maksudnya apa? Dia ilmunya terus nambah kayak pohon ya.
semakin membesar, tapi nggak pernah diamalin. Seperti pohon tanpa buah, kenapa? Nggak bisa terasa manisnya. Tapi amal tanpa ilmu ini lebih parah lagi. Apa itu? Sesat dan sia-sia. Coba kita bayangkan, misalnya ada orang sholat subuh berapa rakaat? 2. Tiba-tiba ada pemuda masuk, saking rajinnya dibikinnya 8 rakaat. Kira-kira diterima nggak? Tidak diterima. Jadi amal tanpa ilmu itu sesat dan sia-sia apa yang dia kerjakan. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu apa? Ikhlas. Ilmu udah, amal udah, terakhir ikhlas